Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang Allah berikan pada malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Syukur ya Allah izinkan kita untuk bertemu kembali di program kita di malam terakhir di Certified Mental Health Counseling Specialist atau CMHCS. Dan setelah berantaikan salam, semoga tetap tercerahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu berbahagia menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggak terasa sudah masuk hari keempat dan sebelumnya kami mohon maaf ya atas keterlambatan karena tadi satu lain hal ya ada kendala teknis sehingga eh, mulai acara yang di jam 20.30 WIB gitu ya kira-kira. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu untuk memulai acara kita pada berbahagia malam hari ini, mari sama-sama kita membuka dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya. Karena pemateri kita sudah di tengah-tengah kita, langsung saja kami persilakan kepada Coach M. Harwan Syahputra untuk menyampaikan materinya kepada Coach. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Coach. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan banyak nikmat kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam kegiatan malam ini di hari yang keempat ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan Certified Mental Health Counseling Specialist atau Spesialis Konseling Kesehatan Mental. Tak lupa juga salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, keluarga dan para sahabat serta para pengikut beliau. Semoga kalau kita diakui, dilindungi, dijamin gitu ya sebagai umat beliau dan mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari akhirat atau pada mahsyar nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita akan membahas berkaitan dengan teknik dasar konseling individual. Jadi nanti akan lebih banyak membahas tentang teknis ya. Teknis bagaimana menghadapi klien, mengajak ngobrol klien, dan lain sebagainya. Kalau kemarin mungkin kita masih teoritis ya, mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan malam ini kita akan fokus kepada hal-hal yang bersifat teknis begitu. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah semacam ringkasan dari buku yang pernah saya tulis. Itu judulnya Keterampilan Dasar Konseling Individual, Langkah Awal Menjadi Konselor Profesional. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh jika punya rezeki yang berlebih untuk membeli di marketplace yang tersedia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, izin mereview sedikit bahwa teknik membangun konseling ya atau membangun hubungan, yaitu membangun hubungan konseling itu pertama adalah persiapan menerima klien, yang kedua mendengar, memahami dan merespon, yang ketiga adalah penerimaan klien, yang keempat adalah kehangatan, yang kelima adalah keterbukaan, yang keenam penerimaan positif dan penghargaan, yang ketujuh adalah jarak dan posisi duduk, yang kedelapan adalah sikap duduk, yang kesembilan adalah kontak mata, yang kesepuluh ajakan terbuka untuk berbicara, dan kesebelas adalah penstrukturan. Ini adalah 11 teknik yang umumnya digunakan saat awal-awal menghadapi atau menyambut klien. Ini adalah awal-awal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan teknik inti, tapi masih teknik awal membangun hubungan konseling bersama dengan klien. Nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana masing-masing teknik ini. Nah, kemudian sementara teknik umum konseling individual yaitu teknik umum yang sifatnya
apa ya, kalau teknik umum ini biasanya sudah masuk dalam proses sesi konseling itu sendiri. Pertama adalah perilaku attending, lalu berikutnya empati, refleksi, eksplorasi, para prase, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, interpretasi, mengarahkan, menyimpulkan sementara, konfrontasi, fokus, memimpin, menjernihkan atau klarifikasi, memudahkan atau memfasilitasi, mengambil inisiatif, memberi nasihat, dan juga memberikan informasi. Ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam sesi konseling individual, dalam kegiatan awal sampai dengan biasanya kegiatan akhir. Tapi biasanya dari attending, ya, attending itu adalah menyambut biasanya, sampai kepada pemberian informasi biasanya ini ada di tahap-tahap tengah atau proses yang sudah terjalin sesudah tadi teknik awal membangun, lalu biasanya dilanjutkan dengan teknik-teknik yang ini. Nah, nanti ada lagi teknik penutup atau mengakhiri sesi konseling ya. Teknik mengakhiri konseling itu seperti yang kemarin, ini biasanya kita melakukan pertama itu penilaian dengan UCA, understanding, comfortable, dan action. Lalu ada juga membangun kontrak ya, kapan akan ketemu lagi, di mana, pada jam berapa begitu. Yang ketiga adalah penguatan atau peneguhan hasrat seperti afirmasi kepada klien kita ya. Yang keempat adalah tindak lanjut sesi konseling dan yang kelima adalah mengakhiri konseling. Jadi tadi adalah di awal teknik membangun hubungan konseling ketika awal klien datang. Yang kedua yaitu teknik dalam sesi ya, teknik umum dalam sesi konseling. Dan yang lima ini dari mulai penilaian, kontrak, penguatan dan peneguhan hasrat, tindak lanjut dan mengakhiri konseling, ini adalah teknik yang dipakai pada saat akan mau mengakhiri sesi konseling. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan review kembali tahapan konseling individual. Kalau saya lebih cenderung merekomendasikan menggunakan tahapan yang disampaikan oleh Prayitno pada tahun 2005. Jadi ada 5 tahapan. Pertama itu tahapan pengantaran. Pengantaran ini bahasa kita adalah penstrukturan ya, Bapak Ibu sekalian. Di mana ketika klien datang, kita sambut, kita persilahkan duduk, begitu ya. Lalu klien mulai sedikit bercerita bahwa dia ingin konseling, maka kita sampaikan dulu apa itu konseling individual, tujuannya apa, peran kita apa, azasnya apa, waktu juga apa. Jadi biasanya saya menyampaikan, baik, sedikit saya bantu untuk menjelaskan sesi konseling individual ya, Bapak atau Ibu. Jadi konseling individual adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada saya, kepada Ibu, berupa layanan konseling individual. Jadi konseling individual itu semacam layanan konsultasi berkaitan dengan persoalan atau masalah yang kita miliki. Apa itu masalah? Masalah adalah segala sesuatu yang mengganggu pikiran, perasaan, ataupun aktivitas kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar masalah yang kita hadapi, masalah yang kita miliki dapat terentaskan sehingga nantinya kita hidup secara efektif sehari-hari ya, memiliki kehidupan efektif yang sehari-hari dan juga produktif. Nah, dalam sesi konseling ini nantinya saya sebagai konselor akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci untuk Ibu jawab, dan nanti kita akan sama-sama mengetahui apa sebenarnya persoalannya, di mana duduk perkaranya, dan kita akan sama-sama mencari alternatif solusinya. Sementara peran Ibu atau Bapak selaku klien adalah nanti akan diminta menceritakan segala sesuatu yang Bapak ketahui, yang Bapak alami, dan yang Bapak rasakan, sehingga kita akan bersama-sama berdiskusi dan diskusi itu menjadi hangat, menjadi apa ya, fokus kepada satu problem yang nantinya akan terpecahkan. Nah, dalam sesi konseling ini setidaknya kita punya 3 aturan yang harus kita pegang bersama-sama, yang tidak boleh kita abaikan. Nah, yang pertama adalah azas yang disebut dengan azas kerahasiaan. Jadi apapun yang disampaikan dalam diskusi atau sesi konseling ini, apapun yang Ibu sampaikan, apapun yang Ibu kita bicarakan di sini, tidak akan saya sampaikan kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Nah, yang kedua, azasnya adalah kesukarelaan. Saya berharap Ibu atau Bapak datang ke sini untuk melakukan sesi konseling bersama saya
dengan rasa sukarela, tidak terpaksa, tidak dipaksa orang gitu ya, atas kesukarelaan. Karena semakin sukarela, maka ibu akan menjalani sesi ini dengan baik dan nantinya mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi gitu ya, dan akan mampu menyelesaikannya, mengeksekusi solusi itu dengan baik juga karena datang atas dasar kesukarelaan. Yang ketiga adalah azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan ini berarti bahwa kita satu sama lain harus terbuka. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan. Kenapa? Karena semakin terbuka kita terhadap persoalan yang kita hadapi dan alami, maka semakin mudah pula kita untuk menemukan titik terang atau benang merah dari persoalan yang akan kita cari solusinya. Nah, dalam hal ini itu yang harus kita sama-sama miliki dan pegang bersama sebagai aturan dalam sesi konseling ini. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian dalam sesi konseling ini, waktu yang ada tersedia adalah 60 menit. Jadi, kalaupun nanti ada extension atau kelebihan waktu, hanya ditoleransi 15 menit. Sehingga dengan waktu 60 sampai 75 menit ini, kita akan fokus membahas satu masalah dan menghindarkan segala sesuatu pembicaraan yang tidak mengarah kepada masalah dan solusi dari masalah tersebut. Apakah Bapak atau Ibu bisa dipahami untuk menjalani sesi konseling yang akan kita jalani ini? Begitu. Nah, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, para peserta CMHCS, itu tadi contoh dari kalimat pengantaran yang saya sampaikan, mulai dari menjelaskan pengertiannya, menjelaskan tujuan sesi konselingnya, peran, azas, dan juga waktu. Itulah dia. Nah, yang kedua adalah tahap penjajakan, di mana tahap penjajakan itu adalah memulai mendalami masalah. Jadi, biasanya tahapan penjajakan itu kita mulai mendalami masalah yang kita lakukan apa? Tekniknya adalah biasanya pertanyaan terbuka, begitu ya. Terus juga keruntutan, gitu ya. Kita bertanya secara runut, terus juga dorongan minimal, terus juga konfrontasi, eksplorasi, kadang suasana diam atau kontak psikologis. Nah, kemudian di tahapan yang ketiga adalah penafsiran. Penafsiran adalah kita memastikan kepada klien dan menyepakati bersama klien apa masalah yang ingin dia bahas dan apa masalah yang ingin dia pecahkan dalam kehidupan. Nah, biasanya di tahapan penafsiran ini kita menggunakan teknik refleksi. Nah, kemudian di tahapan pembinaan itu adalah tahapan di mana kita bersama klien, ya kita konselor bersama klien, mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa dilakukan oleh klien untuk menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Biasanya tahapan pembinaan itu adalah pemberian informasi, pemberian nasihat, pemberian contoh, penafsiran, merumuskan tujuan, kursi kosong, penenangan penuh, desensitisasi, alih tangan, kasus, begitu. Nah, kemudian eh, berikutnya di tahap penilaian. Jadi tahap penilaian itu adalah kita memberikan penilaian atau meminta penilaian ya kepada klien gitu ya. Apa hal yang didapat dia dari sesi konseling tersebut atau hal baru apa yang dia dapatkan dari sesi konseling tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan comfort gitu ya. Apa perasaan dia yang berubah setelah melakukan sesi konseling gitu. Dan eh, kemudian action, apa perilaku atau apa rencana yang akan dia lakukan sesudah sesi konseling itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahap pertama pengantaran, biasanya teknik yang kita lakukan pemberian informasi. Informasinya seputar apa? Seputar pengertian, tujuan, peran, azas, dan juga waktu dalam sesi konseling yang akan dijalani. Di tahap penjajakan, kita mendalami, menelusuri masalah yang dialami oleh klien. Di tahap penafsiran, kita melakukan refleksi. Di tahap pembinaan, kita melakukan mendiskusikan ya, mendiskusikan dan membicarakan alternatif-alternatif solusi yang dapat dijalankan atau diambil oleh klien. Dan di tahap yang terakhir adalah penilaian. Kita meminta klien untuk memberikan sebuah feedback berupa kesimpulan, bagaimana perasaan dia, dan juga apa rencana yang akan dia lakukan ketika sesi konseling sudah berakhir. Begitu.
Nah, satu-satu akan kita bedah dan bahas nih, Bu, Bapak. Nah, pertama perilaku attending. What is attending? Attending itu adalah keterampilan konselor dalam memusatkan perhatian kepada klien. Sehingga apa? Klien nanti merasa dihargai dan nantinya terbina suasana yang kondusif, yang aman, yang nyaman untuk konseli, sehingga konseli atau klien bisa bebas mengekspresikan dan mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun pengalamannya sebelumnya. Jadi attending itu, Bapak Ibu sekalian, kita memusatkan diri kepada klien kita, ya, dinilai dari kontak mata, sikap tubuh kita atau postur tubuh, gerakan tubuh atau gestur tubuh, dan juga perilaku verbal, begitu. Nah, yang kedua adalah empati. Empati itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh konselor atau kemampuan yang dimiliki oleh konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Jadi, kita benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh klien, kita bisa tahu apa yang dipikirkan oleh klien tanpa kehilangan jati diri kita sendiri. Jadi, kita merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kehilangan jati diri kita sendiri. Nah, kemudian adalah mendengarkan. Jadi mendengarkan adalah eh, apa ya, mempusatkan diri dan pikiran terhadap apa yang disampaikan oleh klien. Biasanya mendengarkan ini adalah 3M ya, mendengar, ya, menyimak, dan merespon. Jadi kita mendengar dengan baik, menyimak dengan seksama, dan merespon merespon dengan bijak. Jadi mendengar dengan baik, memahami dengan seksama, dan merespon dengan bijak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengarkan, kita memusatkan perhatian kita fokus kepada isi cerita yang disampaikan oleh klien, sehingga kita dapat menyimaknya dengan baik, ya, dengan seksama, dan kemudian nanti kita memberikan respon yang tepat dan bijaksana, gitu ya. Mendengar dengan baik, memahami dengan seksama, dan merespon dengan bijak. Maka ketika kita merespon dengan bijak, hal yang baik pula yang akan kembali kita peroleh, atau hal baik pula atau eh, eh, percaya pula yang akan apa ya, yang akan kita dapatkan dari klien ketika kita ketika kita mendengar, memahami, dan merespon dengan bijak, sehingga klien benar-benar akan percaya kepada kita semua. Nah, kemudian yang keempat adalah refleksi. Refleksi itu sederhananya adalah memantulkan. Memantulkan apa? Memantulkan perasaan klien, memantulkan pikiran klien, atau memantulkan pengalaman klien. Untuk apa gunanya refleksi ini, Bapak Ibu sekalian? Jadi refleksi ini berguna untuk memastikan kepada klien bahwa dia benar-benar dipahami. Kalau tadi empati kan kita hanya melakukan melakukan sebuah teknik di mana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, merasakan apa yang dipikirkan orang lain. Tapi belum tentu klien bisa tahu kita merasakan itu. Bagaimana memastikan agar klien tahu kita merasakan yang dirasakan? Maka kita gunakan lanjutannya adalah refleksi. Kita pantulkan perasaan klien. Contohnya dengan kalimat, wah, tampaknya kamu sedang sedih ya, atau barangkali kamu merasa kesepian ya, gitu. Itu adalah merefleksikan perasaan. Selanjutnya, merefleksikan pikiran, berarti kita merefleksikan pikiran. Misalnya begini, kamu berpikir bahwa bunuh diri itu adalah solusi, gitu. Jadi kita merefleksikan atau memantulkan pikiran dari klien kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah refleksi pengalaman. Jadi biasa kita memantulkan atau merefleksikan pengalaman klien. Oh, jadi kamu sudah mencoba. Contohnya ya, misalnya Bapak Ibu sekalian. Oh, jadi kamu sudah mencoba berbuat baik kepada ibu kamu, dan ternyata ibu kamu tetap tidak menggubris kebaikan kamu dan malah mengabaikan kamu. Begitukah yang kamu maksud? Nah, ini adalah refleksi pengalaman. Jadi, Bapak Ibu sekalian, fungsi refleksi tadi, satu, membuat klien merasa benar-benar dipahami apa isi ceritanya, apa isi perasaannya, dan bagaimana pengalaman. Benar-benar sama dengan apa yang disampaikan atau diinginkan oleh klien-klien kita.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, eksplorasi. Nah, eksplorasi ini adalah kita menyelidiki, mengeksplor gitu ya, menjelajahi. Apa yang kita jelajahi? Semua pikiran-pikiran klien kita, perasaan klien kita, dan pengalaman-pengalaman yang klien rasakan. Biasanya, eksplorasi ini hampir sama dengan pertanyaan terbuka. Jadi kita meminta klien untuk menjelaskan apa yang dia rasakan, menjelaskan apa yang dia pikirkan, dan menjelaskan apa yang dia alami. Boleh banget kita menggunakan pakai pertanyaan terbuka seperti 5W tambah 1H. Nah, kemudian menangkap pesan atau parafrase. Jadi menangkap pesan ini hampir sama seperti refleksi. Lalu apa yang membedakannya? Nah, jadi menangkap pesan pertama ini kita mengulangi intisari apa yang dikomunikasikan oleh klien. Oh, kalau seandainya tadi merefleksikan, kita memantulkan baik itu pikiran, perasaan, dan juga pengalaman klien. Pada tahapan ini atau pada teknik ini, paraphrase itu adalah kita mengulangi intisari apa yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh klien. Jadi kita semacam membuat short short summary, sebuah simpulan yang yang pendek dengan bahasa yang sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh klien sebagai sebuah intisari atau kesimpulan. Begitu. Nah, kemudian, pertanyaan terbuka tadi hampir sama seperti mengeksplorasi. Kita bertanya untuk membuka pertanyaan. Oke, pada saat kamu diasingkan oleh ibu kamu, apa yang terjadi pada saat itu? Di mana kamu diasingkan? Siapa saja orang yang terlibat pada saat itu? Bagaimana kamu bisa bertahan hidup sampai kamu keluar dari pengasingan itu? Nah, itu adalah proses kita atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk apa ya, untuk membuka eh, sebuah persoalan pada diri klien dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ini juga biasanya dan sangat umum menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, kebalikan dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan tertutup. Nah, biasanya pertanyaan tertutup ini tujuannya satu, untuk merangkum data informasi. Jadi, kamu mengatakan bahwa ibu kamu mengasingkan kamu, ibu kamu meninggalkan kamu di jalan, dan ibu kamu pergi bersama kakak dan adikmu, tetapi kamu ditinggalkan. Ya, apakah begitu? Ya. Nah, ini adalah sebuah rangkuman, begitu ya. Yang kedua, misalnya untuk menjernihkan atau menjelaskan sesuatu. Jadi pada saat itu, ketika kamu ditinggalkan oleh ibu kamu, datanglah seseorang yang juga membantu kamu dan kamu tidak mengenalnya sama sekali. Kamu bersedia mengikut dia? Iya. Oke. Jadi di situ kita menjelaskan bahwa refleksi yang kita lakukan tersimpulkan ya, terjelaskan gitu. Inilah salah satu fungsinya dari pertanyaan tertutup. Dan yang ketiga, terkadang pertanyaan tertutup itu menghentikan diskusi konseli yang ngelantur atau ke sana kemari. Kadang konseli atau klien kita itu kan namanya banyak masalah ya Bapak Ibu sekalian. Sering sekali dia ingin menceritakan sebuah masalah atau mencari solusi dari sebuah masalah, tetapi kadang karena dia juga banyak pikiran, maka hal-hal di luar topik yang kita sepakati bisa jadi ikut nimbrung untuk diceritakan. Sehingga kita bisa menggunakan dengan pertanyaan tertutup ini. Misalnya begini, apakah ibu mau membahas ini sekarang atau nanti? Ya, nanti aja. Udah selesai. Jadi tidak ada lagi membahas masalah yang lain dari topik yang sudah disepakati di awal di tahapan penafsiran yang tadi. Begitu. Selanjutnya, dorongan minimal. Nah, jadi dorongan minimal adalah sebuah teknik yang digunakan oleh konselor untuk membantu atau mendorong klien untuk terus bercerita. Nah, biasanya ungkapan atau teknik dorongan minimal ini sangat simpel. Seperti kalau dorongan minimal nonverbal, biasanya dengan anggukan gitu ya, dengan anggukan. Nah, itu dorongan minimal yang dia nonverbal. Ada lagi dorongan minimal yang dia verbal, seperti dengan mengucapkan, oh gitu, terus, oh lalu, ya habis itu,
Oke, kemudian, nah ini adalah teknik dari dorongan minimal. Nah, kemudian yang ke-10 adalah interpretasi. Jadi interpretasi ini adalah mengulas kembali pikiran, perasaan, dan pengalaman yang dialami oleh klien, ya, tentunya dengan mencoba merujuk kepada teori-teori atau apa ya, atau teori-teori atau sudut pandang dari sesuatu pengetahuan tertentu. Misalnya begini, jadi interpretasi itu adalah kita mencoba memaknai atau mencoba membantu klien memahami atau memaknai peristiwa yang dialami. Contoh seperti ketika kamu ditinggal, contohnya ketika tadi ya klien saya ditinggalkan oleh ibunya di jalan, lalu dia dipungut. Oke, kamu mengatakan bahwa kamu ditinggalkan oleh ibu kamu di jalanan dan pada saat itu ibu kamu pergi begitu saja tanpa beban dan tanpa dosa bersama kakak kamu dan kamu sendirian di sana. Nah, apa yang kamu rasakan sesudah itu kamu diambil oleh orang yang baik dan dia menyekolahkan kamu sampai kamu lulus di perguruan tinggi negeri seperti ini dan sekarang sudah semester akhir dan sekarang pikiran itu tetap datang kepada kamu sebagai sebuah penyesalan atau rasa benci kepada ibu kamu. Iya, saya benci dengan ibu saya sampai saat ini. Baik, saya bisa memahami perasaan kamu yang membenci ibu kamu sampai dia bisa mengasingkan atau membuang kamu di jalanan. Nah, tetapi kalau dalam konteks yang mungkin yang kita menggunakan kacamata yang berbeda, dengan kamu dibuang atau diasingkan oleh ibu kamu, mungkin kamu tidak akan bisa mendapatkan fasilitas yang baik sampai kamu kuliah di jurusan kedokteran sampai sekarang. Mungkin jadi kalau kamu tidak dibuang oleh ibu kamu, mungkin jadi kamu tidak akan seberuntung sekarang. Artinya, kadang hal yang buruk terjadi pada masa lalu kita bisa jadi ada hal baik yang tersirat begitu. Bagaimana menurut kamu? Nah, dia kan memaknai tadi ya, awalnya klien memaknai dia benci kepada ibunya, ibunya membuang dia. Tetapi kita membantu kepada klien mencoba memaknai ulang peristiwa pembuangan itu. Oh, malah dengan kamu dibuang, kamu malah bertemu dengan orang baik yang dia menyekolahkan kamu, merawat kamu, mengurus kamu, dan mengkuliahkan kamu di jurusan kedokteran. Itu kan sesuatu yang luar biasa yang belum tentu ibu kamu bisa melakukan itu dan kamu termasuk orang yang beruntung dalam segi pendidikan gitu. Sehingga yang awalnya dia jadi awalnya benci sama orang tuanya, khususnya ibunya, sekarang dia malah semacam bersyukur. Dalam konteks bersyukur ya kalau mungkin ibunya tidak mengambil keputusan ini, dia tidak akan seberuntung sekarang. Itulah yang kita bantu untuk klien agar dia memaknai peristiwa-peristiwa tertentu atau masalah-masalahnya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian mengarahkan. Jadi biasanya mengarahkan itu kita ngebimbing atau mengarahkan topik diskusi atau membangun atau mengarahkan ya lebih tepatnya mengarahkan topik diskusi klien agar terarah gitu ya. Tidak kemana-mana gitu ya, tidak juga membulat yang itu-itu saja. Sehingga diskusi menjadi dinamis ya, berkembang dan berorientasi pada solusi begitu. Nah, kemudian ada teknik summering atau menyimpulkan. Jadi kalau summering ini adalah kita memang benar-benar menyimpulkan apa yang disampaikan oleh klien, apa yang dipikirkannya, dan apa pengalaman-pengalaman yang dia rasakan atau alami begitu ya. Dengan menyimpulkan ini, maka Bapak Ibu sekalian, klien akan merasa bahwa dia ingat kembali urutan-urutan cerita dia. Dia ingat kronologi dari apa yang dia sampaikan. Yang kedua, dengan menyimpulkan sementara kita akan melihat ya atau membantu klien untuk melihat konsekuensi dari setiap kronologi yang diceritakan sehingga dia tahu apakah topik yang dia sampaikan ini ada kemajuan atau diskusi ini hanya ngebulat di situ-situ saja. Nah, yang ketiga biasanya dengan ada yang kesimpulan gitu ya atau summarizing di tengah-tengah sesi konseling itu membantu kualitas diskusi. Artinya klien benar-benar mulai tidak melupakan ya, tidak melupakan tema awal, tema pertengahan diskusi dan tema akhir diskusi dalam sesi konseling. Sehingga dia benar-benar paham mulai dari kronologi awal sampai dengan kronologi akhir. Dan
dengan adanya menyimpulkan, benar-benar klien merasakan bahwa, oh ternyata 1 jam saya bercerita, konselor saya sangat benar-benar menyimak, memahami, dan merasakan apa yang saya sampaikan. Jadi ini membuat sebuah hubungan lebih baik karena klien benar-benar didengar, benar-benar dipahami, seutuh-utuh dia menceritakan. Begitu. A di kepala dia, A pula yang ada di benak kita sebagai konselor dan kita sampaikan sehingga klien benar-benar puas bahwa dia benar-benar dimengerti dan juga dipahami. Berikutnya adalah memimpin, Bapak Ibu sekalian. Memimpin ya sama kita memimpin di percakapan ya dalam sesi konseling agar konseling ini menjadi terarah, berfokus kepada solusi dan berfokus pada tujuan yang diharapkan dari klien itu sendiri. Begitu. Nah, kemudian fokus kita membantu klien untuk fokus, fokus dalam artian fokus ke topik masalah, ke dirinya sendiri begitu ya. Dan fokus kepada orang lain. Jadi, meskipun tadi fokus kepada orang lain, bukan berarti kita menggibah atau menceritakan orang ketiga. Contohnya, fokus kepada orang lain itu apa? Contoh, Susi telah membuatmu sedih. Apa yang telah ia lakukan padamu? Jadi, ini hanya membantu untuk menjelaskan atau prompt, ya, ngeprom kepada klien untuk membantu dia bisa mengenali dan mengingat kronologi apa yang terjadi, pengalaman apa yang terjadi. Tetapi nanti ending dari alternatif solusi dari persoalan itu tidak dikembalikan kepada orang ketiga, tetapi dikembalikan kepada klien kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah konfrontasi. Jadi konfrontasi Bapak Ibu adalah mempertentangkan pernyataan klien dengan pernyataannya sebelumnya atau mempertentangkan pernyataan klien dengan ekspresi wajahnya. Jadi tujuannya Bapak Ibu sekalian, konfrontasi adalah mendorong klien untuk jujur dengan dirinya sendiri. Jadi mendorong klien agar bisa jujur dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian misalnya apa? Misalnya begini, Bu. Oke, kamu katakan bahwa kamu tadi benci sekali kepada ibu kamu. Kamu tidak senang kepada ibu kamu. Tetapi di lain sisi, kamu tetap seolah-olah mencari ibu kamu. Dan kamu menginginkan bertemu dengan dia. Maka sebenarnya apa yang sebenarnya pada dirimu yang ada? Apakah benci ataukah kehilangan untuk mencari begitu. Itu boleh satu. Atau begini, kamu katakan bahwa kamu tadi benci kepada ibu kamu. Kamu tidak suka dengan ibu kamu. Tetapi setiap kali kita membicarakan ibu kamu, kamu malah terlihat sedih, kamu malah terlihat murung, bukan menunjukkan ekspresi benci. Maka sebenarnya yang benar mana? Apakah benci ataukah sedih? Begitu. Itu ya, yang berikutnya, contohnya ketika kita mempertentangkan kalimat klien sebelumnya dengan kalimat klien berikutnya gitu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, memudahkan. Jadi memudahkan adalah memfasilitasi. Jadi memfasilitasi di sini adalah kita membuka percakapan klien sehingga klien mau terbuka mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalamannya. Memfasilitasi klien untuk berbicara banyak macamnya, Bapak Ibu sekalian. Boleh dengan menyambut apa yang ingin kamu ceritakan gitu. Saya yakin kamu akan bercerita apa adanya karena saya siap mendengarkan kamu sebaik-baiknya, boleh. Atau kalau kamu belum siap untuk berbicara, kamu boleh duduk tenang dulu, lalu saya berikan sebuah kertas. Jika dengan kertas dan eh, pena kamu bisa menyampaikan itu dengan baik, silahkan kamu tulis dan saya akan menunggu. Itu juga boleh. Jadi memfasilitasi ini adalah memudahkan klien untuk mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan juga pengalamannya secara bebas dan terbuka. Nah, yang ke-17 adalah diam. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian ada saat atau momen di mana konselor itu diam. Diam ini apa? Ketika klien diam, kita diam. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan klien berpikir sejenak, atau ketika klien mengungkapkan sesuatu, kita langsung tidak menanggapi. Kita diam, seolah-olah menunjukkan apa? Ketidaksetujuan atas apa yang dia sampaikan. Misal dengan cara dia yang bertele-tele atau dia menyampaikan itu tidak konsisten dengan apa yang disampaikannya sebelumnya, begitu ya.
Atau yang ketiga, diam ini juga bisa bermakna mendukung klien untuk terus bercerita, yaitu bagian dari attending dan juga empati. Nah, yang ke-18 adalah mengambil inisiatif. Jadi mengambil inisiatif ini digunakan biasanya ketika klien itu tidak mampu memutuskan diskusi atau tidak mampu mengambil keputusan. Tetapi walaupun ini mengambil inisiatif hampir sama kayak memberi nasihat, tetapi kita setiap kali mencoba mengambil inisiatif atau memberikan sebuah nasihat, tetap ditanyakan kepada klien apa pandangan dia, apa pendapat dia tentang hal yang kita sampaikan. Semisal begini, kalau kamu masih bingung dengan perasaan kamu sendiri, ini contoh ya Bu ya. Ini contoh ya Bapak Ibu sekalian, mengambil inisiatif dan sekaligus memberi nasihat. Kalau kamu masih bingung dengan perasaan kamu, apakah kamu membenci ibu kamu ataukah kamu sedih kehilangan ibu kamu, kamu boleh sejenak berpikir, merenung. Kira-kira dengan kamu ditinggalkan oleh ibu kamu, hal positif apa yang kamu dapatkan dan hal negatif apa yang kamu dapatkan. Dengan kamu mungkin merenung, lalu membuat semacam daftar hal positif yang kamu dapatkan dan hal negatif yang kamu dapatkan, itu akan membantu kamu untuk mengenali apakah kamu harusnya bersedih atau harusnya semacam bersyukur. Artinya ada jalan lain yang dipilihkan Tuhan kepada kamu. Nah, itu menurut saya. Apakah kamu punya pandangan lain? Atau kamu setuju dengan saya gitu. Jadi ketika kita sudah memberikan sebuah inisiatif atau pemberian informasi atau nasihat secara langsung, tetap dibantu klien untuk memberikan tanggapan sehingga ini tidak mutlak dan tidak bulat-bulat dari kita selaku selaku konselornya gitu. Kenapa? Karena dalam konteks konseling kita tetap harus memandirikan klien kita. Nah, ini juga sama seperti pemberian informasi ya. Jadi ketika kita tidak tahu atau ada klien kita yang kurang tahu, boleh nih kita memberikan informasi. Tapi tetap Bapak Ibu sekalian, dalam memberikan informasi ini kita menanyakan kembali kepada klien kita bagaimana pendapat dia. Nah, selanjutnya yang ke-21 adalah merencanakan. Jadi biasanya merencanakan ini sudah masuk kepada tahapan mau mengakhiri sesi konseling, di mana konselor meminta klien untuk membuat rencana atau menyebutkan apa rencana kamu sesudah sesi konseling ini. Nah, rencana harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Dan rencana itu harus rencana yang positif yang memberikan kemajuan untuk diri klien itu sendiri. Contoh, apa rencana kamu sesudah sesi konseling ini selesai? Begitu. Itu yang kita sampaikan. Nah, terakhir adalah menilai. Nah, menilai ini adalah kita memberikan atau membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut perasaannya, pikirannya, atau pengalaman yang dia rasakan sebelum dan sesudah konseling. Biasanya, kalau saya pribadi menggunakan UCA, atau formula UCA atau rumus UCA. U itu adalah understanding. Jadi biasanya saya tanyakan, apa hal yang bisa kamu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Hal baru apa yang kamu dapatkan? Begitu. Yang kedua, comfort. Comfort itu adalah perasaan baik, eh, baik, baik Mas atau Mbak, baik Ibu atau Bapak. Tadi kita sudah bercerita panjang lebar dan Ibu juga sudah mendapatkan sebuah kesimpulan yang cukup sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu sesudah sesi konseling ini akan berakhir? Nah, itu namanya menanyakan perasaan. Yang ketiga adalah action. Ini adalah kalimat merencanakan yang tadi. Apa perencanaan Ibu sesudah sesi konseling ini? Ibu akan ngapain gitu? Oh, sepertinya saya akan mulai mencari orang tua kandung saya. Mungkin saya akan menanya kepada tetangga yang saya masih ingat untuk saya datangi. Mana tahu mereka masih berkontak dan berhubungan. Begitu untuk teknik menilai dan penilaian. Terakhir, ya mengakhiri sesi konseling, berarti ya kita akhiri seperti pada umumnya, Mbak, dengan mengucapkan ya waktu konseling kita sudah berakhir, kita akan lanjut di sesi berikutnya. Kira-kira Ibu punya waktu kapan? Oh, Senin depan ya.
Hah? Oke, baik. Senin depan di pukul berapa? Di pukul pagi aja kayaknya jam 9 saya senggang sehingga saya bisa datang ke kantor. Baik, kita tunggu ya di pekan depan di jam 10 nanti akan diatur oleh tim kita sehingga nanti Ibu datang di pekan depan. Baik, untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih Ibu sudah berhadir ke sini. Sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Ibu luar biasa, Ibu sangat hebat sudah bisa bertahan sejauh ini. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Nah, itu adalah teknik mengakhiri konseling. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian peserta CMHCS yang kelima pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sudah terasa sudah 1 jam, ya, hampir 1 jam ya Coach ya. Menyampaikan materinya. Alhamdulillah sudah jelas ya Coach ya. Bahwasanya itu adalah langkah-langkah yang bagaimana bisa nanti kita praktekkan dan bagaimana nanti bisa kita apa namanya amalkan ya kalau kita nanti memiliki klien yang demikian. Namun Coach, kira-kira yang begini mau masuk diskusi dulu Coach atau bagaimana Coach? Monggo, monggo, saya ikut aja. Apakah simulasi dulu, baru nanti tanya jawab ya. Kalau saya merekomendasikan baiknya simulasi dulu sehingga nanti akan lebih terkumpul informasi yang saya sampaikan tadi kan hanya masih apa ya hanya yang saya sampaikan masih teoritis lah ya sehingga gimana sih praktiknya gitu agar lebih terlihat sehingga nanti para peserta bisa mencocokkan oh ternyata attending kayak gini oh empati itu kayak gini dan sebagainya jadi baiknya menurut saya menawarkan untuk simulasi terlebih dahulu ya baru nanti di akhir kita akan evaluasi atau tanya jawab. Oke, baik. Berarti Bapak Ibu sepakat ya. Kita akan langsung masuk simulasi dan seperti biasa, simulasi butuhnya satu aja, Coach ya, nggak dua ya. Ya. Satu saja dulu. Baik, baik Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah sampaikan ke kita akan masuk ke simulasi nih. Dan seperti semalam juga disampaikan, praktek atau simulasi ini membutuhkan satu relawan ya, yang nanti akan dijadikan sebagai klien ya. Dan nanti Coach Harwan sebagai konselingnya ya. Baik, Bapak Ibu kira-kira ada yang mau jadi relawan? Ya, silakan ya. Saya cek sound dulu. Bagaimana Bapak Thomas Akbar? Apakah berminat? Aduh, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya jangan jangan saya Ustaz lagi apa pula Ah, nih. lagi sibuk. Tiba-tiba padat aja ini kan yang Oke, baik. Ya. kerjaan. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ya menjadi klien dari simulasi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini ya. Dari Ibu Sri Kandi bagaimana Ibu? Apakah berminat? Dan di pertemuan sebelumnya juga nggak mesti masalah pribadi ya, tapi bisa kita angkat mungkin masalah dari orang yang pernah cerita kita mencari solusinya bagaimana begitu. Bisa begitu yang nggak mesti masalah pribadi kita. Jadi kita tahu demikian, ya kan? Oke. Bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingin menjadi relawan berminat? Kalau begitu kita coba minta dulu dari Bu Nurul ya. Masya Allah peserta di batch kelima ini semua aktif-aktif, Insya Allah ya. Bagaimana dari Ibu Nurul? Apakah tersambung? Apakah berminat? Ya baik, nampaknya belum terhubung ya. Dari eh, kita lihat dari Ibu Nani bagaimana Bu?
Apakah berkenan Ibu? Kalau Ibu Tini Bu, Iya, gimana Bu? Bu Nani atau Bu Tini? Ada yang berkenan? Cek cek. belum bisa. Gimana Bu Nani? Belum bisa? Iya, boleh, boleh Ustaz. Oke, ini Coach Sarwan, Ibu Nani berkenan Coach untuk dihadirkan sebagai klien ya Coach ya. Baik, untuk itu kita akan persilakan Bapak Ibu nanti bisa sambil disimak ya bagaimana pola Coach Sarwan menggali atau bertanya atau mengkonseling kliennya. Langsung saja kami persilakan kepada Coach Sarwan untuk eh, mempraktekkan atau mensimulasikannya. Ya, tafadhol dulu Coach. Baik, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Nani Coach. Oke, Ibu Nani. Oke. Izin, apakah bisa Ibu Naninya on cam atau ada Oh kendala iya, tertentu? boleh. Oke. Untuk Bung Nata MC, kira-kira untuk recordingnya ini di stop dulu atau dilanjut? Ya, baik, bisa kita stop aja dulu Coach. Ya. Atau nanti dipotong juga boleh bagaimana kira-kira menurut Coach. Gimana baiknya saya ikut ikut Baik. dari MC saja, tapi mungkin lebih baiknya di stop dulu saja. Khawatir ada beberapa informasi yang kita tidak ingin keluar dari ruang pelatihan ini. Baik, izin ya Bapak Ibu ya kita stop dulu record nanti kita lanjut lagi. Oke.